dari awal. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku. Setia berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Aku dari awal, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menolongkanku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari coba ajaib kau Tuhan, haleluya. Kami sembah, haleluya.
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya Engkau baik buat kami. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini berbicara dalam setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun saat ini hamba-Mu sampaikan buat mereka di tempat ini. Kami percaya semua itu adalah isi hati-Mu. Hamba-Mu tidak mengurangi, bahkan hamba-Mu tidak menambahi. Dan semua tepat pada titik yang ingin Kau sampaikan buat mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakan, kuduskan, tutup bungkus ibadah Zoom ini, berikan sinyal terbaik datang daripada-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pujian penyembahan menyenangkan buat Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, saya percaya satu minggu ini, satu minggu yang luar biasa buat kita semua saat ini melewati perjalanan kehidupan kita satu minggu ke depan ini. Saya percaya kita semua hari ini pasti bersukacita di dalam Tuhan, karena satu minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ayo kita sama-sama saat ini mendengar firman Tuhan. Kita langsung buka ya saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang hari ini kita langsung buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yuk sama-sama kita buka, kita sama-sama belajar sama-sama untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk ibadah Zoom Bekasi hari ini. Yuk. Yohanes 14 ayat Yohanes 15 Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yuk kita sama-sama baca ya. Yuk kita sama-sama baca dulu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya
Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. 19, tinggal sesaat lagi dan dunia akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Cukup sampai 20 dulu. Ya, hari ini pembacaan Yohanes 14, 15 sampai 20. Langsung saya akan berikan. Ini perikop ini berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saat ibadah Zoom hari ini? Di ayat 15 ini Yesus menjanjikan penghibur. Jadi saya akan langsung berikan ya. Temanya upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Saya akan jelaskan dulu apa itu upah. Upah mengikut Yesus. Upah ya. Saya akan berikan dulu pengertian apa itu upah. Yuk. Upah ini berbicara sesuatu pekerjaan yang kita lakukan. Setelah kita melakukan pekerjaan tersebut, kita menerima upah. Ya, upah berbicara sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan. Setelah kita melakukan pekerjaan tersebut, kita menerima upah. Menerima upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini adalah sesuatu rutinitas yang kita lakukan setiap harinya. Dari rutinitas yang setiap hari kita lakukan itu, enak dan tidak enak dalam setiap pekerjaan itu, mengeluh dan tidak mengeluh, kita tetap terima upah. Upah yang kita bicarakan ini adalah upah yang dunia berikan. Jadi upah yang kita dapat dari pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini, upah yang dunia berikan ini untuk kepentingan kita pribadi. Untuk kebutuhan kita. Jadi upah berbicara sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan pekerjaan. Dan kita lakukan itu semua dengan jeripayah kita. Mau kita mau mengeluh, kita mau tidak mengeluh, tetap terima upah dari apa yang kita kerjakan. Ini pengertian dunia ya. Jadi yang penting satu dalam pengertian dunia untuk mendapatkan upah. Asal kita mengerjakan, kita akan terima upah. Tanpa ada syarat ketentuan. Tanpa ada syarat dan ketentuan, kita tetap terima upah dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang dunia. Upah dalam pengertian dunia. Tapi upah dalam pengertian di dalam Tuhan, pengertian di dalam Alkitab beda. Sesuatu, upah adalah sesuatu yang pasti kita dapat. Ini pengertian dalam Alkitab ya. Upah adalah sesuatu yang pasti kita dapat, tetapi ada syarat dan ketentuan. Kenapa kok ada syarat dan ketentuan? Syarat dan ketentuan ini adalah sesuatu yang harus lahir. Syarat dan ketentuan ini yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum kita terima upah. Di mana Tuhan berikan upah itu bersifat kekal buat kita. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang Tuhan berikan. Apa syarat dan ketentuan kalau Tuhan mau berikan upah untuk kita? Ada dua syarat dan ketentuannya. Kita harus punya iman percaya. Dan kita harus melakukan kehendak-Nya. Itu upah yang surga berikan buat kita, tapi dengan syarat dan ketentuan. Kita harus punya iman percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi upah yang surga berikan ini bersifat kekal buat kita. Kenapa kok bersifat kekal? Karena sesuatu yang nggak pernah dunia bisa berikan buat kita semua ini. Ayo saudara-saudara sekalian, kita harus mengejar apa yang namanya upah dari surga. Upah mengikut Yesus.
Ayo, kita sama-sama di sini kita belajar. Kenapa kok saya nggak kasihkan, kenapa kok saya nggak bilang aja, bagaimana upah mengikut Yesus? Atau apa upah mengikut Yesus? Saya akan jelaskan satu persatu. Apa? Bagaimana upah mengikut Yesus? Kalau tadi saya katakan bagaimana upah mengikut Yesus, ini berbicara satu hal yang beda dengan apa upah mengikut Yesus. Kalau bagaimana upah mengikut Yesus, banyak orang pasti akan ikut Tuhan Yesus. Karena saat Tuhan Yesus beritahu, ini loh upahku, bagaimana kamu mengikut aku, kamu akan dapat upah ini. Tapi kalau kita bahas bagaimana upah mengikut Yesus, berarti kita semua nanti ke depan akan berlomba-lomba cari Tuhan Yesus, tapi untuk mendapatkan pertolongannya. Bukan karena mengasihi. Tapi hari ini firman di Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 yang Tuhan tekankan untuk kita semua di tempat ini. Apa upah mengikut Tuhan Yesus? Itu yang Tuhan tekankan. Apa upah mengikut Tuhan Yesus? Tuhan mau tekankan, kalau kamu mengikut aku akan berikan ini. Bukan bagaimana upah mengikut Yesus. Kalau bagaimana berarti keinginan kita. Tapi apa upah mengikut Yesus? Ini beda dengan bagaimana. Ayo, saya langsung masuk pada poin ya. Poin pertama, upah mengikut Yesus. Yaitu Tuhan mau pada saat kita mengikut Yesus ada upah. Apa upah itu? Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan ini berbicara banyak hal, saudara-saudara. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam kesetiaan Tuhan. Seringkali kita ini tidak pernah setia dengan Tuhan. Karena melihat apa? Permasalahan kita, pergumulan kita. Seringkali kita tidak pernah setia dengan namanya Tuhan Yesus ini. Kita sering jalan dengan kedagingan kita. Karena apapun hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap setia. Karena Tuhan ini lebih dari apapun. Kesetiaan Tuhan ini tiada taranya buat kita. Kita mau bengkok ke kanan, ke kiri, mau jatuh, mau apa, Tuhan tetap setia buat kita. Sebesar dosa kita, sebesar apapun dosa kita hari-hari ini, Tuhan tetap setia buat kita. Kita harus tetap setia. Kenapa kok harus setia? Karena Tuhan ini memperhitungkan kesetiaan kita. Hari-hari ini Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata kita. Setiap lutut kita yang berlutut terhadap Tuhan. Tuhan perhitungkan segala sesuatunya itu. Jerih payah kita mencari Tuhan. Tuhan perhitungkan. Ayo, kita harus punya kesetiaan. Karena kita percaya kesetiaan Tuhan ini adalah kesetiaan yang luar biasa. Kalau Tuhan kita aja Tuhan yang setia, kenapa kita tidak bisa setia sama Tuhan? Upah mengikut Yesus, Tuhan akan berikan kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan ini beda dengan kesetiaan manusia. Kalau Tuhan hari ini bilang A, dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau manusia hari ini bisa baik sama kita, besok bisa menghujat kita. Karena seringkali ya kita ini banyak menuntut Tuhan. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Banyak sekali kita ini banyak sekali permintaan sama Tuhan. Tapi kita harus percaya, saudara-saudara sekalian. Tuntutan kita ini belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena kalau Tuhan ini setia sama kita, Tuhan juga memperhatikan hasil akhirnya untuk kita. Tidak mungkin toh kesetiaan Tuhan ini yang setia luar biasa, tiba-tiba hasil akhirnya nggak enak buat kita semua. Tapi kesetiaan Tuhan ini akan membawa kita pada kemenangan. Walaupun hari-hari ini kita harus sakit, berjalan dengan setiap pergumulan kita. Kesetiaan Tuhan ini ibarat hati Bapa terhadap anaknya. Ibarat hati Bapa terhadap anaknya. Kita langsung buka di Lukas 15 ayat 24. Kalau kita baca di firman Tuhan, di Lukas 15
Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Apa yang dilakukan anak ini? Anak ini menghabiskan harta bapaknya. Bahkan dia berfoya-foya. Saat dia nggak bisa makan, dia harus pulang lagi ke rumah bapaknya. Dia menyesali segala sesuatunya kalau kita baca di Lukas 15. Kisah anak yang hilang ini. Tapi bapaknya tidak memperhitungkan apa yang menjadi kesalahan anak ini. Bapaknya menerima, bahkan memeluknya. Bahkan bapak itu memberikan jubah, bahkan bapak itu memberikan cincin buat anak ini. Itulah hati bapak buat anak. Kalau kita hari ini, kita mau berbalik sungguh-sungguh pada Tuhan, percayalah. Tuhan hari ini juga membuka tangan buat kita, memeluk kita. Bahkan hari ini, apa yang nggak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena kita tahu, Tuhan yang setia. Kita tahu, karena Tuhan yang setia ini adalah kesetiaan yang luar biasa. Buat kita semua. Tuhan ini tidak pernah mengingkari firman-Nya. Jadi saya mau katakan di tempat ini, jangan ada keraguan sedikit pun terhadap Tuhan. Karena keraguan kita sedikit pun terhadap Tuhan akan membuat rencana Tuhan terhadap kita semuanya tidak pernah terjadi. Kita harus percaya semuanya, percayakan hidup kita hari-hari ini, apapun. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam kesetiaan Tuhan. Jadi jangan berpikir rancangan Tuhan ini rancangan yang enggak baik buat kita. Jangan ada keraguan dalam kesetiaan Tuhan. Gimana caranya supaya tidak ada keraguan di dalam kesetiaan dalam Tuhan? Pertama, saya cuma mau berikan, miliki kasih mula-mula. Kenapa kok harus kasih mula-mula? Karena kasih mula-mula ini berbicara supaya kita ingat apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di masa lalu maupun sekarang maupun nanti ke depan. Mungkin kita nggak bisa ingat yang di depan ya karena belum terjadi. Ingatlah kebaikan Tuhan yang setiap hari yang kita alami. Kita harus memiliki kasih mula-mula ini. Jangan meragukan. Jangan ragu sama Tuhan kita. Jangan ragukan. Tetap miliki segala sesuatunya. Memiliki apa? Kasih mula-mula itu tadi. Kasih mula-mula ini berbicara apa? Berbicara sesuatu. Ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, kalau kita mau ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita juga bisa buka ya di firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Tuhan itu tahu loh, apa yang saat ini kita perlukan hari-hari ini. Saat kita minta roti, kita nggak mungkin dibeli Tuhan ular. Karena Tuhan itu memberikan pasti lebih dari apa yang kita pikirkan. Mungkin hari-hari ini kita semua memiliki pergumulan sama dalam setiap keuangan kita. Tapi Tuhan punya cara yang spektakuler untuk menyelesaikan keuangan kita. Dengan caranya yang punya cara yang berbeda-beda. Dengan iman kita, kenapa kok caranya harus berbeda-beda? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Di mana Tuhan kita ini sanggup menyelesaikan dengan cara yang beda-beda. Cara yang spektakuler. Karena Tuhan tidak bisa ditebak dengan pikiran kita. Ayo, saudara-saudara sekalian, saya percaya saya maupun saudara di tempat ini pasti memiliki suatu upaya yang kekal. Upaya yang kekal ini adalah Tuhan, di mana Tuhan punya otoritas menyelesaikan segala permasalahan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah capek ikut Tuhan. Tuhan, kenapa doaku tidak pernah dijawab? Kenapa ini kok nggak selesai? Padahal aku sudah menyerahkan buat Engkau. Tapi kenapa kau tidak mengerjakan buat kami atau aku di tempat ini? Percayalah saudara-saudara,
Semua itu ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Karena waktunya itu bukan waktu kita, tapi semua itu waktunya Tuhan buat kita di tempat ini. Kita harus bersuka cita karena upah mengikut Tuhan. Yesus adalah kesetiaan Tuhan. Kita dibayar loh sama Tuhan dengan kesetiaannya. Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah, maksudnya hari ini tidak setia terhadap kita. Tuhan tetap Tuhan yang setia buat kita hari-hari ini. Ayo tetap percaya hari-hari ini. Apapun ke depan, janji Tuhan itu iya dan amin. Kita percaya saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan terima namanya upah itu. Hari ini, percayalah saat saudara tabur ketaatan, terus-menerus dalam berdoa, dalam keintiman, percayalah, upah setiap orang pasti ada di hadapan Tuhan Yesus. Yuk kita langsung masuk ya di poin kedua. Janji itu, poin kedua berbicara janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Poin kedua, upah mengikut Yesus adalah janji Tuhan pasti digenapi. Saya mau berikan ya contoh. Mungkin di firman yang di Yohanes 15 ini, ayat 15 ini Tuhan menjanjikan penghibur. Siapa penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini punya peranan penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini menuntun kita setiap langkah kita untuk menepati atau menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa Tuhan ini jauh. Seringkali kita merasa Tuhan ini kok nggak enak ikut Tuhan ya. Rasanya keinginan kita semua ini tidak diberikan sama Tuhan. Tapi percayalah saudara-saudara, kalau hari ini kita berjalan bersama Tuhan, kita terima yang namanya upah. Di situ ada namanya kesetiaan. Di situ ada juga namanya janji yang pasti digenapi Tuhan. Itu sudah cukup buat kita hidup hari-hari ini. Karena kita harus tahu, dua hal yang Tuhan janjikan ini adalah hal yang luar biasa buat kita di tempat ini. Hari ini. Kenapa kok dua hal yang luar biasa buat kita di tempat ini? Karena tanpa adanya kesetiaan dari Tuhan, berarti tidak akan pernah ada janji Tuhan yang digenapi. Kalau Tuhan setia terhadap kita, kita harus percaya ada penggenapan janji di dalam Tuhan. Karena hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia buat kita di tempat ini. Tuhan yang tidak pernah hari ini bilang A, nanti 1 jam lagi bilang B. Enggak. Tapi Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia ini dibatasi oleh firman-Nya. Kenapa saya katakan dibatasi oleh firman-Nya? Selama ini Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Apa yang Dia firmankan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menarik perkataannya saat Dia mau memberkati kita. Hanya satu yang buat masalah buat kita. Kalau Tuhan yang setia ini bisa setia, apakah kita hari ini bisa setia terhadap Tuhan? Bisa tetap menanti janji Tuhan dengan segala sesuatu yang kita hadapi di depan. Seringkali saat kita menghadapi di depan, kitanya yang besar. Kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita mengandalkan apa yang di pikiran kita. Kita membatasi Tuhan, mengotak Tuhan dengan pikiran kita. Seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa. Seolah-olah Tuhan tidak mungkin bisa membuat sesuatu yang menjadi wah. Tapi ingatlah saudara-saudara sekalian. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang bisa membuat jalan di mana jalan tidak ada, tapi Dia bisa membuat jalan itu jadi ada. Jadi firman yang hari ini Tuhan tekankan buat saya, bukan bagaimana upah mengikut Tuhan Yesus. Kalau saya katakan bagaimana upah mengikut Tuhan Yesus, saya akan katakan poinnya pasti beda dari poin yang sudah saya berikan. Tapi hari ini Tuhan cuma mau tawarkan buat kita semua di tempat ini. Tuhan katakan, apa yang saya berikan untuk mereka yang mengikut saya? Dari firman ini Tuhan mau tawarkan, apa yang saya berikan untuk mereka yang mengikut saya? Upah mereka yang mengikut saya.
Tuhan akan bayar dengan kesetiaan yang luar biasa. Poin pertama. Kedua, janji dalam hidup kita pasti digenapi. Tuhan menjanjikan apa dalam kehidupan kita? Pasti digenapi. Ayo saudara-saudara, kita bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi kita harus melekat terus pada Tuhan Yesus supaya kita semakin serupa segambar dengan Tuhan. Saya cuma mau memberikan satu pengertian yang kemarin saya dapat juga dalam ibadah Zoom umum. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang namanya pengikut Kristus, tapi yang ada di tempat ini adalah murid Kristus. Karena kenapa kok saya harus bilang pengikut dan murid? Saya akan jelaskan dulu sebentar. Pengikut Kristus, kita kan tahu di Alkitab ini Tuhan Yesus banyak diikuti banyak orang. Nah, banyak orang mencari Tuhan, orang-orang tuh mencari Tuhan. Itu saya kasih nama pengikut Kristus. Kenapa kok pengikut Kristus? Pengikut Kristus ini orang yang tahu Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Benar, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Tetapi pengikut Kristus tidak kenal Tuhan secara pribadi. Pengikut berbicara orang yang hanya tahu Tuhan dan melakukan rutinitas sehari-hari. Mungkin kita di tempat ini hanya berdoa dan berdoa, tapi tidak kenal yang namanya Tuhan Yesus. Karena kita mau kenal Tuhan Yesus, kita harus melakukan keintiman. Baca firman, menjadi pelaku firman juga. Kalau murid berbicara, murid ini kenal, bahkan tahu siapa gurunya, bahkan kehidupan gurunya menjadi teladan untuk murid ini. Kalau pengikut, kehidupan yang diikuti belum tentu menjadi teladan. Tapi saat pengikut itu mengikuti orang tersebut, dan orang tersebut itu melakukan spektakuler, pengikut itu senang. Tetapi kalau yang diikuti ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dia akan meninggalkan. Itulah yang juga disebut dengan fans. Kalau kita hari ini, waduh siapa idola kita, bintang film siapa? Mungkin seperti itu. Tapi kalau murid, apapun yang hari ini dialami oleh gurunya, murid tetap setia. Keadaan gurunya, bahkan kehidupan gurunya menjadi teladan untuk kita. Dan murid tahu apa yang menjadi kemauan gurunya. Pengikut tidak tahu apa yang menjadi kemauan, apa yang dia idolakan. Dia hanya melihat sesuatu yang spektakuler. Tapi murid, apapun yang gurunya mau lakukan spektakuler, tidak spektakuler, tetap sebagai murid. Bahkan satu hal, dari murid dan bersama guru ini, apapun hari-hari ini yang kita alami, saat kita menyembah Tuhan yang benar, seperti murid bersama guru, kalau ada sesuatu yang di depannya membahayakan muridnya, percayalah saudara, guru itu akan pasang badan untuk melindungi muridnya. Hari ini Tuhan yang sama juga akan melindungi kita. Dia akan menyerahkan nyawanya juga hari ini untuk kita. Supaya kita semua di tempat ini tidak binasa. Hari ini saya percaya, kita semua di sini bukan pengikut, tapi saya percaya di tempat ini kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Murid tahu apa yang gurunya perlukan. Murid tahu apa yang gurunya kerjakan. Bahkan murid tahu gurunya menyukai apa, makanan apa. Itulah namanya keintiman. Hari ini tabur ketaatanmu, tabur keintimanmu. Tetap percaya, apapun hari-hari ini ke depan, Tuhan akan perbesar kapasitas kita saat kita mengikut Yesus karena mengasihi, bukan karena ada motivasi. Tuhan berikan 2 poin tadi. Kesetiaan. Poin yang luar biasa. Kita tidak bisa dapatkan dari seorang manusia siapapun. Manusia bisa berubah. 2, janji pasti digenapi. 2 ini juga cukup buat kita. Ini upaya yang luar biasa. Ini sebentar lagi akan putus. Saya akan live keluar dulu. Langsung kita masuk dan berdoa. Ini sudah selesai waktunya 1 menit. Dan saya akan keluar dulu terus langsung masuk.